وتنال بالرغيب وسلطات مستسقلون المنجي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم طول أمورنا واسع حسناتنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian pembukaan acara ini telah selesai untuk kita ikuti bersama. Mohon maaf jika kurang berkenan di hati panjenengan semua. Selanjutnya kami persilahkan kepada TVRI untuk memandu acara tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendapatkan syafaat Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mewakili beliaunya Bapak Haji Abidin Fikri SHM menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga terlaksana kegiatan pada pagi hari siang ini. Sehingga harapannya beliau kegiatan ini betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Tuban, khususnya dalam rangka untuk penurunan stunting di Kabupaten Tuban. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf
apabila beliaunya belum bisa hadir di tengah-tengah kita sekalian karena masih ada tugas tanggung jawab yang lain. Doa kita bersama semoga beliaunya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam melaksanakan tugas tanggung ini bisa berlanjut dan membuahkan hasil yang semaksimal mungkin sehingga di Kabupaten Tuban angka stuntingnya bisa 0. Tepuk tangan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Halo juga untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Gimana kabarnya Bu, Pak? Baik. Senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menyapa Anda kali ini dalam program sosialisasi percepatan penurunan stunting bersama mitra yang diadakan antara BKKBN dan TVRI Jawa Timur. Hari ini hadir spesial sekali langsung dari Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Boleh tepuk tangan untuk acara kita hari ini. Ini juga meriah sekali, Bapak Ibu hadirin sudah hadir semuanya di sini. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas seputar pola pengasuhan balita optimal untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini, boleh saya minta semangatnya terlebih dahulu. Kita cek semangatnya ya. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Baik. Ya, kalau kita bicara soal stunting, masalah stunting ini adalah masalah kesehatan yang serius. Dampaknya bukan hanya pada perkembangan fisik seseorang, namun juga pada perkembangan kecerdasan intelektual. Untuk itu pemerintah berupaya serius menangani persoalan stunting ini dan BKKBN ditunjuk sebagai garda depan penyelesaian persoalan stunting di Indonesia. Banyak sekali pilar-pilar yang menentukan kesuksesan penyelesaian persoalan stunting ini. Dimulai dari kesehatan reproduksi remaja, kemudian juga persiapan pernikahan, kemudian juga persiapan persalinan dan perencanaan kehamilan, dan yang tidak kalah penting adalah pola pengasuhan pada anak-anak. Nah, tema-tema inilah kemudian yang diangkat dalam program sosialisasi percepatan penurunan stunting bersama mitra oleh BKKBN. Disosialisasikan ke berbagai daerah di Jawa Timur untuk mengoptimalkan kesadaran di masyarakat sehingga nantinya akan terjadi penurunan stunting secara merata di Jawa Timur dan terutama berdampak langsung juga pada penurunan angka stunting di Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting yang juga merupakan pilar dari penurunan stunting di Indonesia, yaitu pengasuhan balita optimal untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Pemirsa di rumah dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sudahkah kita memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak-anak kita? Dan sebetulnya apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi ketika kita ingin memberikan pola pengasuhan yang optimal pada anak? Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan 3 narasumber kita hari ini. Saya ingin sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Bapak Adi Hartanto SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya hari ini ya? Alhamdulillah. Baik. Kemudian saya ingin sapa juga Bapak Taufik Daryanto SPSI MSC. Assalamualaikum Pak. Bapak selaku koordinator subkoordinator advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang mewakili BKKBN Jawa Timur ya Pak. Terima kasih kehadirannya hari ini Pak. Kemudian saya juga ingin sapa Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban, Ibu Dr. Ati Supartiningsih. Assalamualaikum Ibu. Sehat juga ya Bu ya? Baik. Baik, kalau gitu kita langsung saja memulai, tapi sebelum itu boleh saya minta tepuk tangannya untuk seluruh narasumber kita hari ini. Ya, terima kasih banyak. Saya ingin ke Pak Andi terlebih dahulu Pak. Kalau kita bicara tema kita hari ini adalah pola pengasuhan yang optimal untuk balita dalam rangka mencegah stunting dan menanggulangi stunting. Nah, dalam pola pengasuhan ini tentu saja ada hak-hak anak yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita bicara di Tuban sendiri atau di Indonesia secara lebih umum gitu Pak, persoalan-persoalan pola pengasuhan anak ini seperti apa? Yang mungkin juga disoroti oleh dari DPRD Kabupaten Tuban. Silahkan Pak. Ya, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Berkaitan dengan pengasuhan optimal
bagi orang tua untuk balita atau anaknya di Kabupaten Tuban ini sebenarnya masih memakai tradisi lama. Jadi masih banyak ibu-ibu yang memberikan hak penuh kepada anaknya sampai umur 2 tahun untuk mendapatkan ASI. Nah, ini yang paling penting. Namun demikian di berbagai kalangan masyarakat agaknya sudah agak tergerus juga dengan memberikan pengganti ASI. Tentunya ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tuban bahwasanya selain kesehatan reproduksi dan sebagainya, pemberian ASI sampai dengan umur 2 tahun ini sangatlah penting dalam rangka pencegahan stunting. Sehingga pola pengasuhan balita sampai dengan umur 2 tahun untuk mendapatkan ASI ini betul-betul diberikan oleh orang tua sebagai hak anak secara penuh. Saya kira itu di Kabupaten Tuban situasinya seperti itu, kita masih banyak masyarakat kita yang walaupun katanya tradisi lama, sebenarnya inilah yang paling utama dalam rangka pencegahan stunting. Saya kira itu. Ya baik, terima kasih banyak Pak Andi Hartanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban yang dalam kesempatan kali ini mewakili Bapak Haji Abidin Fikri SH MH, anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih banyak. Berikutnya saya ingin bergeser ke Bapak Taufik Daryanto. Kalau dari BKKBN ini Pak, sebetulnya strategi-strategi apa aja yang mungkin dilakukan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pola pengasuhan yang optimal untuk balita? Apa saja Pak strateginya? Baik, terima kasih Pak Andi yang terhormat, Bu Ati, dan para pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi kenapa pola asuh atau pengasuhan itu berpengaruh terhadap masalah stunting? Karena kalau kita ibaratkan seperti ini, jadi kalau menanam cabai, menanam jagung dan sebagainya itu bibitnya juga harus bagus, kemudian dipupuk dengan baik. Dipupuk itu asupan makanan, Bu. Tapi kalau itu dibiarkan saja, tidak dirawat, kalau di Jogja, saya dari Jogja, Bu. Di Jogja itu ada bahasanya didangir itu digemburkan tanahnya. Nah itu ibaratnya pengasuhan. Jadi memang harus baik semuanya, bukan sekedar gizi dan makanan saja. Termasuk tadi sudah disebutkan Pak Andi bagaimana pentingnya memberikan ASI, tapi memberikan ASI itu juga ada caranya. Nah, ibu-ibu zaman sekarang itu banyak yang memberikan ASI sambil main HP, betul ya? Betul. Itu nutrisinya dapat, tapi kasih sayangnya nggak dapat. Jadi nutrisinya dapat, tapi kasih sayang seorang ibu yang dengan sentuhan, dengan bonding istilahnya. Itu kesempatan luar biasa untuk membangun cinta kasih sayang seorang anak dengan seorang ibu. Itu lewat begitu saja karena si ibunya nyusui sambil main BA. Artinya mata si ibu tidak tertuju pada anaknya. Nah ini hal yang sangat sederhana yang sering terjadi salah kaprah di masyarakat, dan strategi BKKBN sudah mengantisipasi itu semua dengan berbagai cara. Salah satunya kita di Jawa Timur mengembangkan namanya Sekolah Orang Tua Hebat. Jadi Sekolah Orang Tua Hebat itu adalah sekolah untuk para orang tua, karena kita kan selama ini masyarakat kita berpandangan bahwa menjadi orang tua itu nggak perlu belajar. Padahal kalau ditanya yang paling berharga dalam hidup Anda apa, Bu? Anak, katanya. Tapi ketika memelihara anak, mengasuh anak itu tanpa ilmu sama sekali. Seperti biasanya saja, merasa sudah tahu padahal ada ilmunya. Artinya kalau salah ya salah. Ada pengetahuan yang bisa diterapkan, ada keterampilan yang harus dipelajari. Salah satunya tadi cara menyusui yang benar. Itu harus fokus, mata harus terus pada anak. Nah strategi BKKBN salah satunya tadi Sekolah Orang Tua Hebat ini dikembangkan di seluruh Jawa Timur. Kalau yang versi lama itu ada kelompok BKB Bina Keluarga Balita. Nah Bapak Ibu yang berada di sini maupun yang pemirsa TVRI juga bisa mendownload ataupun bertanya langsung itu melalui siapbahagia.com. Jadi ketik saja di HP atau di laptop www.siapbahagia.com. Nah di situ ada psikolog, ada dokter, ada bidan yang siap menjawab pertanyaan terkait tumbuh kembang anak.
Kemudian kalau untuk memantau perkembangan kita juga sudah mengembangkan KKA online, silakan dibuka di Play Store, itu ada namanya judulnya KKA online, kartu kembang anak online. Kemudian satu lagi kalender pintar pengasuhan, itu bagaimana kita menggunakan itu untuk membimbing para ibu yang sedang hamil, apa saja yang harus dilakukan, ada di aplikasi itu. Sehingga kalau kita lupa itu diingatkan sama aplikasi, misalnya ibu hamil itu harus makan makanan bergizi. Kalau hari itu dia belum mengerjakan, dia akan berdering HP-nya. Kemudian silakan untuk makan makanan bergizi, silakan untuk bersyukur, silakan untuk memeriksakan kesehatan dan sebagainya. Itu ada panduan-panduan perilaku yang seperti pengingat atau seperti alarm, dan itu sangat efektif untuk membentuk perilaku. Tapi ini masih belum banyak yang tahu sehingga perlu terus disosialisasikan. Itu Mbak. Baik. Artinya banyak sekali ya Pak ya sebenarnya program-program baik disosialisasikan langsung maupun melalui media digital atau aplikasi. Boleh dong tepuk tangan untuk BKKBN, luar biasa sekali strateginya. Saya ingin geser ke Ibu Ati. Ibu Ati tadi ternyata disampaikan oleh Pak Taufik kalau menyusui sambil anaknya dicuekin ini persoalan loh Bu. Ini tidak mencerminkan pola pengasuhan yang optimal. Nah akhirnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana gambaran pola pengasuhan yang optimal bagi anak ini Bu harusnya? Silahkan Bu. Jadi untuk bagaimana pola asuh kepada anak, sebenarnya sudah ada hal-hal yang sudah distandarkan oleh baik itu Kementerian Kesehatan ya maupun BKKBN. Ada hak-hak anak yang harus dipenuhi, terutama memang di bidang kesehatan. Salah satunya yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif, ya tadi sudah disampaikan Bapak Andi, ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya, artinya selama 6 bulan tersebut anak-anak bayi tidak boleh diberi makanan lain kecuali ASI. Nah, ini yang kadang-kadang para orang tua bahkan mungkin istilahnya kakek neneknya itu ya yang biasanya memberikan makanan lain selain ASI. Padahal pada usia 6 bulan tidak boleh diberi makanan apapun selain ASI. Kemudian ASI ini dilanjut sampai usia 2 tahun. Kemudian setelah 6 bulan itu harus ada pemberian makanan tambahan ya. Jadi mulai dari bubur halus, nasi tim, dan akhirnya makanan dewasa. Kemudian juga ada hal-hal lain yang harus dilakukan pada anak-anak, yaitu harus memantau kondisi kesehatannya melalui posyandu. Ya, di posyandu di situ ada penimbangan, pemeriksaan kesehatannya, sehingga bisa dipantau kondisi gizinya. Kemudian yang keempat juga ketika ditemukan gizi buruk atau gizi kurang, segera diintervensi. Ya, jadi ada pemberian makanan tambahan maupun tata laksana untuk gizi buruk, gizi kurang, sehingga anak itu tidak terjatuh dalam kondisi yang lebih berat. Ya, jadi harus dipantau terus. Kemudian ada hal lain juga, yaitu pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi itu sifatnya wajib dan itu memang menjadi hak dari anak-anak sampai usia 3 tahun, bahkan di usia sekolah pun mereka harus mendapatkan imunisasi. Ya, artinya ketika mereka mendapatkan imunisasi akan kebal dengan beberapa penyakit yang dicegah dengan imunisasi, sehingga dari pertumbuhannya akan bisa lebih baik. Jadi hal-hal semacam inilah yang harus diketahui para orang tua. Ya, jadi artinya pola asuh kepada anak penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu dari hulunya remaja, catin, bumil harus betul-betul kita siapkan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ati, tergambar ya ternyata banyak sekali tugasnya dalam proses pola asuh yang optimal bagi balita ya. Tapi juga tadi Ibu mengingatkan kembali bahwa bukan hanya itu yang penting, karena dari hulunya mulai dari kesehatan reproduksi remaja, kesehatan remaja dan seterusnya itu juga menjadi hal-hal yang harus diperhatikan agar stunting ini benar-benar bisa diselesaikan oleh kita bersama ya Bu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke diskusi berikutnya, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi para Ibu dan Bapak yang hadir dalam kesempatan kali ini juga bisa bertanya langsung kepada 3 narasumber kita dalam kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita cek lagi semangatnya ya Bu ya. Boleh ya Pak ya? Oke, saya cek lagi sekali lagi. Salam BKKBN. Saya ingin kembali ke Pak Andi. Pak Andi, tadi sudah disampaikan pola pengasuhan terhadap anak yang ideal itu seperti apa, yang optimal itu seperti apa. Kemudian juga sudah disoroti beberapa persoalan-persoalan. Nah, berikutnya terkait dengan regulasi, Pak. Untuk dari DPRD Tuban sendiri, regulasi yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak, sementara ini seperti apa, Pak? Pemerintah Kabupaten Tuban ini tidak henti-hentinya selalu mensinergikan seluruh stakeholder yang ada
mulai dari RT, PKK, pemerintah desa, melalui anggaran dana desa dan sebagainya. Perhatian penuh pemerintah daerah dalam rangka penanganan stunting ini, berbagai regulasi termasuk yang terbaru, karena ini hasil dari apa yang sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir bersama BKKBN ketika kita mensosialisasikan BKKBN kepada masyarakat. Ternyata perlunya ada regulasi baru untuk memaksimalkan penanganan stunting yang hari ini mulai besok, ini perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tuban, itu ada public hearing yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Tuban. 50 anggota ini mulai besok 2 hari nanti ini akan melakukan public hearing, bertemu dengan konstituen atau masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan dan pembangunan keluarga. Di antaranya di dalam raperda itu bagaimana secara maksimal menangani penurunan stunting di Kabupaten Tuban. Perlu diketahui kepada masyarakat Tuban, berdasarkan survei, Kabupaten Tuban ini angka stuntingnya masih di atas 20%, kisaran 24-25. Tetapi berdasarkan ini hasil timbang Ibu ya, kita sebenarnya kalau kita lihat hanya di angka sekitar 10,8, 11. Tetapi ini juga masih angka yang tinggi sebenarnya. Kalau bisa kita ditekan sebenarnya sampai 0. Nah, ini perlu kerjasama semua pihak, termasuk kebijakan atau regulasi-regulasi yang diputuskan oleh pemerintah daerah, baik melalui perda, peraturan bupati, kebijakan-kebijakan anggaran, termasuk dalam politik anggaran yang ada di DPRD Kabupaten Tuban. Ini harus betul-betul maksimal, semua bergotong royong untuk menangani penurunan stunting ini. Saya kira itu. Nah, terima kasih. Baik, artinya memang ada komitmen yang luar biasa dari DPRD Kabupaten Tuban ya untuk berupaya mengentaskan persoalan stunting ini terutama di Kabupaten Tuban. Baik, berikutnya kami ingin undang Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Silahkan yang hendak bertanya kepada para narasumber, kami persilahkan mengangkat tangannya, standby di tempat duduknya aja, kemudian menyebutkan nama dan langsung pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silahkan. Nama saya Muhammad Kamilin. Saya selaku koordinator penyuluh KP Kecamatan Singgahan. Mohon izin Bu Ati, Pak Andi dan dari provinsi terkait apa yang sudah diutarakan tadi di depan, bahwasanya kami yang di ujung tombak di tingkat lini lapangan dalam rangka penurunan stunting sebagai pelaksana dari koordinator penyuluh KP yang sudah melaksanakan tugasnya di lapangan bersama tim pendamping keluarga. Ini tentunya banyak kendala yang kami temukan. Di antaranya mungkin secara manusiawi, kadang-kadang masyarakat itu ada yang enak untuk diajak komunikasi. Terkadang juga mengalami satu kendala terkait masalah kalau sudah fanatik terkait dengan kehidupan, kadang-kadang juga mengalami satu kendala. Bahwasanya BKKBN itu berharap tenaganya yang ada di lapangan setidaknya untuk memperoleh desa binaan ideal itu adalah 2 desa untuk 1 penyuluh KP. Namun sampai dengan saat ini BKKBN belum pernah mengangkat tenaga tambahan untuk di lapangan. Terima kasih. Saya ingin ke Pak Taufik terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan kendala yang
dialami oleh para kader-kader begitu di lapangan terkait dengan masyarakat yang mungkin memang agak sulit untuk berkomunikasi, diajak berkomunikasi. Salah satunya adalah terkait dengan ada paham fanatik begitu. Silahkan. Baik, terima kasih. Berkaitan dan komunikasi itu jauh lebih sulit lagi kalau targetnya sudah perubahan perilaku, dan di stunting targetnya itu komunikasi perubahan perilaku. Jadi sampai ke merubah perilaku, dan itu memang tidak mudah, Pak. Tapi kalau kita sadari sekarang di sekitar kita, kalau kita tanya apakah orang tua itu pengen anaknya sekolah, semuanya pengen sekolah, dan itu keberhasilan dunia pendidikan yang luar biasa. Kalau zaman dulu kan enggak, anak perempuan nggak usah sekolah, nanti jadi petani atau jadi istri aja. Kalau sekarang enggak, itu adalah keberhasilan. Nah, dalam hal stunting itu juga akan bisa seperti itu. Apakah pengen anaknya akan menjadi anak yang pintar, cerdas, dan menjadi pemegang generasi emas di 2045? Semuanya pasti pengen, masalahnya caranya yang belum tahu dan kesadarannya yang belum muncul, dan itu tidak mudah. Nah, strategi komunikasi perubahan perilaku itu tentu saja harus mengadopsi ataupun melihat potensi lokalnya ataupun kebijakan lokalnya. Jadi tidak bisa apa yang ada di Jakarta dikeluarkan BKKBN pusat kemudian langsung diterjemahkan di sini, belum tentu berhasil. Semua butuh strategi, dan seperti strategi komunikasi pada umumnya, dekati tokoh formal dan informal. Kalau di situ kiainya yang dianut, ya dekati kiainya. Itu masalah jumlah dan sebagainya memang yang pertanyaan kedua, Mbak, masalah jumlah PLKB yang terbatas dan sebagainya, idealnya memang satu desa satu atau dua desa satu. Itu zaman dulu, Pak, zaman sebelum ada WA, sebelum ada komunikasi. Sekarang Anda menggerakkan satu kecamatan, sekali pencet sudah tersebar luas. Artinya kondisi jumlah itu iya, tapi tidak sesulit dulu, Pak. Saya ingin ke Ibu Ati. Bu Ati ini sudah masuk ke segmen terakhir kita, jadi mungkin bisa disampaikan pesan terakhir untuk pada masyarakat kita hari ini yang menyaksikan baik di rumah maupun yang hadir dalam kesempatan kali ini. Disampaikan mungkin pesan apa yang harus diingat-ingat oleh masyarakat ini terkait dengan pola pengasuhan yang optimal bagi balita, khususnya anak-anak. Memang harus, yang pertama harus ada komitmen dari pemerintah. Jadi kita mulai sekarang, yaitu ada konvergensi dari semua lintas sektor yang terlibat. Artinya tidak hanya di kesehatan saja, tetapi penyebab dari stunting bisa dari pendidikan, bisa dari kondisi sosial, ekonomi. Sehingga kami di kabupaten kita sudah membentuk TPPS kabupaten. TPPS itu tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, di tingkat camat, sama di tingkat desa. Jadi itu semua unsur yang ada di pemerintahan di Pemda, kemudian di kecamatan dan desa, itu semuanya terlibat di dalam rangka percepatan penurunan stunting. Jadi kerja bareng. Jadi memang harus betul-betul komitmen kita semua untuk bisa kerja bareng. Nah, masyarakat sendiri memang juga harus ada pemberdayaan dari masyarakat. Ya, artinya dari kita sendiri saja tanpa ada masyarakat sendiri yang memang mau merubah perilakunya, itu tidak bisa. Ayo kita kerja bareng, kita kerja bersama. Tidak hanya pola asuh dari balita yang harus kita tingkatkan, tetapi bagaimana kita harus juga memperhatikan kesehatan dari para remaja putri, dari calon pengantin, dari ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan yang terakhir pada anak-anak balita. Itu mungkin dari saya. Makasih. Berikutnya saya ingin geser ke Pak Taufik. Pak Taufik, kalau kita bicara pola pengasuhan anak, hari ini banyak sekali anak-anak yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi begitu, Pak. Nah, pesan Pak untuk para orang tua terkait dengan perkembangan teknologi ini supaya pola pengasuhan untuk anak ini bisa optimal di tengah berkembangnya perkembangan teknologi, Pak. Anak-anak hebat itu pasti diinginkan oleh semua orang tua, betul Bu ya? Anak-anak hebat hanya dilahirkan oleh orang tua hebat. Nah, untuk menjadi orang tua hebat harus belajar. Silahkan mau belajar dimanapun, di internet sudah sangat banyak sekarang. Kalau di aplikasi sudah saya sebutkan tadi, datang ke kelompok PKB, datang ke posyandu, belajar cara mengasuh anak yang baik. Karena mengasuh anak yang baik dan benar itu tidak bisa dengan turunan, artinya tidak tahu dengan sendirinya, tapi harus belajar. Jadi sekali lagi, anak-anak hebat hanya dilahirkan oleh orang tua hebat. Jadi kalau orang tuanya nggak hebat, jangan berharap anaknya hebat, Bapak Ibu. Terus kemudian yang berikutnya berkaitan dengan stunting, itu menjadi tantangan besar kita supaya khususnya Tuban itu bisa
punya masa depan yang cerah, mempunyai daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Itu salah satu kesempatan itu sekarang kita untuk menangani stunting, bagaimana agar anak-anak ini tidak kekurangan gizi sehingga tidak begitu cerdas dan nantinya daya saingnya tidak begitu kuat. Makanya kita mempunyai kesempatan untuk berinvestasi. Bapak Ibu di sini punya kesempatan berinvestasi di masa depan dengan cara bebaskan anak-anak Tuban dari stunting. Insya Allah 30-40 tahun ke depan itu akan ada orang-orang hebat dari Tuban yang akan bisa bersaing di seluruh dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya terakhir untuk Pak Andi, pesan Pak untuk masyarakat supaya bisa memberikan pola asuh yang optimal bagi anak-anak. Singkat saja Pak, silahkan. Terima kasih, saya berpesan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tuban bahwasanya pola pengasuhan yang optimal ini tidak hanya menentukan pembangunan dalam keluarga, kesuksesan dalam keluarga, kesejahteraan dalam keluarga, tetapi menjadi modal utama bagaimana bangsa ini, negara ini bisa sejahtera, adil, makmur. Karena dimulai dari keluarga inilah, dengan pola pengasuhan anak yang baik, yang optimal, maka tercetak para penerus bangsa ini. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali pemaparannya. Terima kasih banyak Pak Andi atas pemaparannya juga kehadirannya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih juga Pak Taufik dan Bu Ati atas pemaparannya dan sudah hadir memberikan pencerahan bagi masyarakat yang hadir hari ini maupun yang menyaksikan di rumah terkait dengan pengasuhan optimal bagi balita dan anak-anak. Ya, demikianlah tadi pembahasan kita terkait dengan pengasuhan balita optimal untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Sekali lagi, sebagaimana tadi disampaikan oleh para narasumber kita hari ini bahwa memang pola pengasuhan balita optimal untuk mencegah dan menanggulangi stunting ini adalah hal yang sangat penting, pilar yang sangat penting dalam menanggulangi stunting terutama di Kabupaten Tuban dan lebih general lagi adalah untuk di Indonesia. Dan diingatkan juga tadi kita bahwa memang menanggulangi stunting ini adalah kerja berat, kerja bersama-sama. Untuk itu kita harus saling bergotong royong, terutama bagi para orang tua harus menjadi orang tua hebat agar bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Sekali lagi saya minta yel-yelnya ya sebelum kita tutup acara pada kesempatan kali ini. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Iya, sekali lagi ya. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir dalam acara sosialisasi percepatan penurunan stunting bersama mitra yang diadakan di Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Akhirnya, saya Tika Aziz selaku pembawa acara dalam kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih banyak. Untuk penanganan stunting ini adalah kerja berat memang dan harus dikerjakan bersama-sama agar kita bisa mencapai sukses. Pak Taufik, kalau kita bicara pola pengasuhan anak, hari ini banyak sekali anak-anak yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Pesan Pak untuk para orang tua terkait dengan perkembangan teknologi ini supaya pola pengasuhan untuk anak ini bisa optimal di tengah berkembangnya perkembangan teknologi, Pak. Baik, terima kasih berkaitan dengan pola asuh berkaitan dengan stunting. Singkat pesan saya untuk seluruh masyarakat, karena anak hebat itu pasti diinginkan oleh semua orang tua, betul itu ya? Anak-anak hebat hanya dilahirkan oleh orang tua hebat. Nah, untuk menjadi orang tua hebat harus belajar. Silahkan mau belajar dimanapun, di internet sudah sangat banyak sekarang. Kalau di aplikasi sudah saya sebutkan tadi, datang ke kelompok DKB. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera.
Meski nikmat dunia menggoda nurani, jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, mengarungi samudra